Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram. Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Wib? Baik kabarnya? Apa kabar Kak Septri? Kabarnya baik. Apa kabar saya? Krik. Oh ya saya deh ya yang ditanya ya lupa saya. Kabar saya baik juga pemirsa sekalian. Ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Serser Gairah. Seru. Seram. Menggairahkan. Dong deng dong deng. Deng dong deng dong deng. Buto cakil metakil ngemut pentung. Jual cawil jebulin jalu ambung. Buto cakil metakil petakilan. Wong wis tuwek kok senengane siaran. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Buto Cakil. Tang. Kill. Lah bahas kowe to Mas berarti. Iya, cakil. Iki lho wong wis tuwek senengane siaran ki Septri. Ora tahu siarin. Disiarin di televisi Indonesia. Mau ngomong apa atau saya Apa malah ini? lupa. Apa tadi Wis? Apa topik kita hari ini? Tentang mentor dan menti. Oh iya, pilih mana? Jadi mentor atau jadi menti? Sebelum sampai sana mungkin aku tanya. Pilih mentil. Suwa. Buto Cakil metakil. Ngemut. Pentel. Ya pilih mana? Enak jadi guru Astagfirullah. apa jadi murid? Sebelum sampai ke sana, sebelum milih mungkin kita tanya dulu pernah jadi mentor dan pernah jadi menti atau enggak. Gitu. Oh, Kapan iya. saatnya kamu jadi mentor, kapan di saat kamu jadi menti. Betul juga. Jadi saya tanya dulu pertama kali. Pernah jadi mentor atau enggak Kak Wib? Pernah. Kok kayak sementor saya pernah. Mas Septri? Pernah. Saya? Oh saya yang ditanya ya? Ya, Iya pernah. Jawab dulu Buto Cakil. Ya, Buto Cakil. Bar minum apa aja. toh? Hah? Oh, bar minum Coca-Cola. Coca-Cola, zero sugar. Wow, pantes. Zero sugar dengan fruktosa. Saya ini wisan geni. Sang gede. Buto Cakil. Kurang ajar kalian ini. Untune koyo butuh cakil. Yo ora Buto Cakil ki sing maju sing ndi? Sing ngisor to? Iya. Nah aku Iya, yang atas ya. Dia bukan Buto Waduh. Cakil, dia pembuka botol. Jadi saya sudah pernah juga Kapan itu John kamu jadi mentor? di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya babi. Enggak, kebetulan ya makanya menti dia. Kebetulan sebelum dia murid dari Tong Sangcong. Babi. Iya. Kok saya babi tuh? Iya kan? Iya. Terus kamu Murid perannya? Tom. Oh, ngawur. Nah, toh. Saya itu kucing. Cipat kai. Kowe. Kowe keras aktif. Keras ya, aktif. berarti. Aku kudanya. Kamu Oh, wukong iya. oh ya kuda. Kudanya. Bagian mananya? Hah? Bagian mananya? Bagian kuda kok bagian mananya? Jadi gitu. Kapan gue pas mentor John? Kapan ya? Ya waktu terakhir. Waktu bulan-bulan kemarin, itu kan saya masih didinaskan untuk ngajar teman-teman di pemerintah daerah. Oh, anu ya. Ya semacam pelatihan iya, kayak iya, gitu, pelatihan, training kayak gitu. Tapi pernah ini nggak John kayak kamu pairing as a mentor untuk satu orang gitu kayak ditugaskan untuk apa sih namanya dulu kalau di ini kan ada kayak oh ini orang baru terus kamu mentor dia selama sekian bulan. Oh iya, Pernah kalau juga. itu juga iya. Itu apa kayak CPNS maksudnya CPNS itu. CPNS baru ya? Kamu? Ah. Biasanya apa yang kamu kasih John? Bagaimana cara menyiasati jam tidur di sela-sela kesibukan kantor?
Jadi gimana bisa tidur jam 1 ya? Jadi waktu itu saya Suruh ke ajarkan. WC aja. Iya. Bukan enak aja, memangnya sederhana itu. Enggak, mohon maaf. Gimana? Saya rapat sama dia. Oke. Rapat sama dia ke Trunojoyo, Mabes Polri. Oke, Mabes Polri, Habis Trunojoyo. dari Mabes Polri ngantuk. Oke. Ayo kita ke Inul Vista aja. Tidur. Jadi sewa kamar Buat di tidur. situ. 1 jam. Inul Vista kalau siang-siang itu murah. Cuma 27.000 1 jam. 1 jam. Jadi masuk udah nggak usah nyetel musik, nggak usah nyetel apa, tidur siang. Atau kamu nyetel musik Kenny G aja. Dibangunin lagi ya. Mas, udah habis. Habis, Mas. Oh ya, siap. Mas gimana? Mau nambah enggak? Gitu. Wajarnya gitu kan. Tereret. Udah kayak di Gramedia atau oh iya. Gitu. Terus apa lagi selain mengajarkan waktu tidur? Ya, kalau yang agak serius, saya pernah disuruh ngajarin anak baru CPNS. Background-nya IT juga. Cuma ketika saya tanya, query bisa nggak database? Nggak, saya suruh belajar. Saya suruh belajar pakai Beaver waktu itu. Sekarang sudah lebih jago dari saya. Bangga dong kamu, Maksudnya, menti lebih saya jago. mengkondisikan dia untuk terpaksa mengerjakan itu terus. Iya, kayak gitu. iya. Lama-lama jadi jago dan lebih Iya, jago dari saya kayak gitu. Ya, oke, bagus dong. Bagus. Capai no tujuanmu. Tujuannya tercapai. Iya. Tapi selain dia menyerap ilmu itu, ilmu ngeles dan ngeyel juga menyerap saya. Oh, gitu? Jadi sekarang kalau dia ngeyel, ngeles gitu saya marahin, kamu jadi kayak gini sekarang. Nggak ingat apa dulu saya ngajarin kamu. Lah justru itu kan saya belajar dari bapak. Belajar ngelesnya ya. Butuh cakil. Mentakil. Nah, kamu saya pernah jadi mentor saya secara Pernah. spesifik ke Orang. satu orang gitu. Oh iya, kalau ada anak baru dulu tak mentoring biasanya. Gitu. Apa biasanya? Kalau anu banter to le ngomong nggak bisik-bisik senengane. Kalau ada anak baru. Kowe kaya ning lokalisasi kowe iki ya. Lokalisasi sing nganggo bedek tapi. Dadi mendesahe ditahan-tahan. Aja seru-seru. Ora penak karo tanggane, Mas. Pernah mentori di lokalisasi juga, Jo? Pertanyaan iki Lah, makanya katanya pengalaman ngajari lho. lho. Ora. Oh iya, maaf. Ora salah. Caranya ngene lho, Mbak. Apa yang kamu ajari waktu itu? Maksudnya secara spesifik ada nggak kayak misalnya harus ngapain? Oh, biasanya terkait misalnya project SDLC dan sebagainya tak ajar di awal. Oh, jadi kayak Pembagian bisnis proses kerjaan. ya, development proses seperti apa gitu. Itu kalau gitu, Tapi- kamu biasanya ada goal nggak sih? Maksudnya ini dalam sekian bulan dia harus bisa ini kayak tadi si John gitu. Ya enggak, pokoknya sampai dia paham dan bisa ngerjain project sendiri nanti. Nah itu biasanya kamu kasih target nggak? Misalnya ini harus kita 1 bulan harus bisa paham ini ya. Oh, biasanya kan itu OJT ya. Iya. Dan maksimal 3 bulan. 3 bulan. Dan itu ada milestone-nya juga, ada checkpoint-nya. Jadi kan gitu. dia juga suruh ngerjain ininya, suruh kayak skripsi lah, pelaporan. Nah itu ya Nah, terkait. Waktu itu berarti kamu pas zaman junior ya? Aku udah ya masih ya aku ngajarin orang yang lagi OJT on the job training. Lah ya, maksudnya kan Masih urutannya junior, kan iya, OJT, masih junior, terus Iya. medior atau masih senior? junior. Masih Aku ada di sampai atasnya. sekarang. Masih ada. Masih. Yang baru masih kamu Yang ada? baru masih. Biasanya yang senior emang nggak mau megang anak OJT, makanya dikasih yang Terutama yang bermasalah. Nggak tahu dikasih ke saya gitu. Ya mungkin karena ngelihat kamu masalah besar jadi biar Iya, nggak kayaknya kelihatan. gitu. Jadi memang nyarinya kalau misalnya anaknya agak dugal, suka minum kayak gitu, saya yang disuruh mentoring. Kalau nggak minum seret lah. Iya kan. Apalagi Tugasmu masih habis makan cilok. Seret itu kalau enggak. Ayo pemakan cilok. Nenek sekarang pas gue senior juga nggak pernah ngasih berarti. Dia tak kasihin junior yang suruh pegang. Nah, makanya junior yang kamu ini ya. Tapi kamu nggak mentorin si juniormu? Tergantung kalau ada project baru dan dia nggak paham. Enggak sih. Kalau mentor secara spesifik mentorin enggak. Aku nggak suka mentoring soalnya. Mentorin tuh nggak suka. Enggak, gimana caranya biar Montirin ya? Oh, Mentilin. Gimana caranya? gimana Cak? Gue kan punya junior. Tapi Iya. kalau misalnya mentilin berarti susune septri ya yang dianu ya. Iya. Apa tadi? Kan gue punya junior. Iya. Dan junior ini pasti kamu punya target untuk dia bisa promote ke lebih naik misalnya jadi senior berikutnya atau intinya dia pasti ada target untuk dinaikkan gitu. Nah, kamu sendiri punya kalau kamu punya target untuk juniormu ini kan pasti kamu juga
kayak mentorin gimana caranya dia untuk naik dong. Nyiapin orangnya enggak, gitu maksudku. sebatas ngasih tahu aja, tapi untuk membimbing ya, enggak. membimbing itu enggak. Memang enggak ada kewajiban senior untuk membimbing junior. Enggak, bisa tak kasih kisi-kisinya aja biasanya. Anak kowe tekon terus. Gentenan ada maksudku aku pernah jadi mentor secara umum general, pernah juga secara spesifik gitu. Biasanya sih kalau aku punya tim gitu, aku set spesifik target untuk masing-masing orang ini, kamu pengennya nanti kedepannya apa goalmu gitu. Apakah mau jadi IC atau kamu masuk ke managerial path gitu. Kalau yang masuk ke penjara gitu ada enggak? Ada. Aku aneh-aneh aja. Pertanyaan. Kalau aku lebih gak peduli sih sebenarnya. Nah itu jahat berarti. Jahat. Kalau mereka nanya tak jawab. Enggak, maksudku. Enggak ada inisiatif buat. Menurutku tugasnya tim leader itu ya dia gimana caranya ngembangin timnya. Bukan ngelit betul, tapi yang kedua ngembangin timnya ya. Jadi kayak walaupun dia nggak ada inisiatif ya gimana caranya kita untuk menimbulkan inisiatifnya dia gitu loh. Ya sebenarnya pernah kayak gitu, cuma udah kayaknya nih orang nggak bisa deh. Nah kalau udah nggak bisa ya sudah. Yeah. Biasanya yang akan timnya ada banyak gitu. Kalau ada beberapa orang yang dipancing dengan kisi-kisi bla bla bla, habis itu sering nanya terus kayak baru itu yang perlu dikembangin. Kalau dari orangnya sendiri yang nggak mau berkembang, dia mikirnya udah ini aja udah enak gitu. Iya gitu. Udah nggak bisa dipaksa. Ya, kalau dipaksa nanti kerjaannya malah jadi tambah. Benar. Terminologi ngelit ini sebenarnya buat aku kayak gini. Yang namanya leader itu harus bisa membuat anggota timnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Betul. Nah, dengan caranya berbeda-beda tiap orang. Tapi maksudku di sini memang adalah tanggung jawab seorang leader. Ya untuk itu tadi ngelit, dalam artian ngelit ini termasuk bagaimana kamu membangunkan potensi dari anak buahmu seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi apa ya? Kalau buat aku sendiri, ketika aku didapuk sebagai seorang leader, bukan mau nggak mau juga ya, karena kebetulan aku juga suka sih kalau harus mementor seseorang kayak gitu. Ya itu jadi kayak apa ya? Memang sudah virtueku tuh ada di situ. Gitu. Itu panggilanku untuk membimbing mereka, kayak apa wae. Ya maksudnya membuat mereka bisa mengeluarkan potensinya itu ada menjadi bagian tanggung jawabku. Ya, seperti itu sih. Membimbing. Makanya aku juga nggak bisa cuek-cuek aja ketika misalnya ada yang ya kok tetap stuck di situ aja. Ya. Paling kalau ada yang seperti itu ketika aku memang sudah benar-benar nggak bisa, ya aku lapor ke pejabat di atasku bahwa buat dipindahin. Bukan buat dipindahin, maksudnya gini, tim ini akan tetap jalan. Tapi mohon maaf nih, yang ini mungkin tidak kontributif Pak. Ya. Tapi tanggung jawab saya untuk tetap menyelesaikan proyek ini seperti itu. Ya. Jadi ya itu pertanyaan tadi pernah. Kalau yang luas ya beberapa kali. Maksudnya dalam event atau apa itu ya ada. Terus tapi lebih enak menurutku untuk ngelihat yang kita mentorin itu makin sukses gitu John. Baik sih kayak kowe mau. Iya. Dulu aku pernah punya tim gitu kayak. Begitu dia resign, tapi dia jadi intinya jabatannya naik, terus posisinya naik, ini yang didapat juga naik itu. Jadi kayak pas ketemu lagi itu senang loh, wis hebat banget kowe saiki gitu. Jadi seperti itu ada kayak apa ya? Tapi kalau buat aku sih mungkin itu cuma alasan kedua sih kenapa aku suka mentoring. Alasan pertama nggak tahu, ini mungkin penafsirannya bisa dua sisi koin ya. Itu kayak aku bukan pembuktian juga sih, tapi lebih kayak ngetes diriku sendiri gitu loh. Jadi konon kan katanya kamu bisa disebut paham ketika kamu bisa membuat orang lain paham juga. Ya, benar. Nah seperti itu sih. Dan berikutnya adalah kamu bisa dianggap menguasai suatu hal ketika kamu bisa menjelaskan hal tersebut dengan bahasa yang sederhana. Dan orang lain ngerti gitu. Nah itu dia. Jadi kayak misalnya kalau kita mau bicara teori kuantum, mekanika kuantum kayak gitu. Aku bisa menjelaskan mekanika kuantum dalam bahasa Jawa sehari-hari, bahasa ngoko kayak gitu. Nah itu artinya aku sudah memahami mekanika kuantum seperti itu. Jadi kenapa aku suka mentoring sebenarnya? Ya itu tadi alasan kedua kalau buat supaya orang lain berkembang. Tapi alasan pertamanya adalah aku ngetes diriku sendiri. Ngetes pemahamanmu juga. Konon katanya kalau kita berbagi pengetahuan, itu knowledge kita nggak akan berkurang, malah bertambah. Justru malah bertambah itu sih. Betul. Tapi ada tim musik yang maksudnya mungkin sekarang nggak sama kamu, tapi kayak sekarang jadi posisinya sama atau bahkan lebih tinggi atau makin sukses lah intinya gitu. Nggak ada. Lah, gimana tau? Saya paling tinggi.
Gimana caranya ke politik ya? Dia kan juniorku. Iya. Enggak, kalau di pemerintahan atau BUMN itu kan sebenarnya udah diatur berapa lama kita bisa naik. Oh gitu. Enggak bisa kamu baru setahun kerja terus naik, enggak bisa. Ada prosesnya. Oh. Itu kadang ya memang ada yang beberapa yang akselerasi cepat. Iya. Ya kasus Bayar cash itu. khusus enggak lah. Cash khusus maksudnya dia pencapaiannya bagus banget. Iya. Itu baru bisa akselerasi. Tapi kebanyakan enggak sih. Tapi ada yang akselerasi sih. Pernah ada case. Ada temanmu tuh? Temanku. Oh, Mas dia Habib, Mas akselerasi. Habib. Cepet dia pinter banget dia. Dia emang pintar sih. Bayar dia juga. Bayar pakai keringat. Iya. Keringat dan Kalau darah. nggak bayar biasanya dia nunggu jebolan sambil pakai helm. Benek dikebrok lah. Dikebrok polisi dicor. Pakai helm, Di Pak. dalam gigi itu sudah setengah konser baru masuk. Iya. Nah itu kalau case-nya Mas Habib misalnya ada seniornya dia, di bawahnya dia juga ada misalnya. Oh iya. Kan diakselerasi itu tadi sama dia. Bukan jorok ke jurang. Enggak. Kadang kalau udah kesel kayak gitu. Karena itu orang iso. Kemarin tuh ada sempet ya, saya ada ngelihat ada pertanyaan di media sosial. Intinya tuh pertanyaannya gini. Kalau kamu misalnya ikut kursus, entah itu online, entah itu offline, kamu bayar 40 juta, dan kemudian kamu sudah dapat knowledge-nya, rela nggak kamu berbagi knowledge itu gratis ke orang-orang? Oke. Nah, kalau aku pada waktu itu, aku berpikir bahwa, bukan berpikir ya, aku bahkan menjawab di situ juga, aku mengomentari itu. Ya saya bagi-bagi aja. Lah, lagian kenapa nggak bagi-bagi gitu? Toh ini cuma perkara duit 40 juta. Ya dalam artian, itu tadi balik lagi. Ketika kamu punya knowledge dan kamu bagikan, aku sih percayanya knowledge itu justru malah akan berkembang. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang menjawab bahwa, enggak, saya nggak akan bagi itu. Kalau saya bagi-bagi itu secara gratis, orang-orang itu nanti akan kayak apa ya istilahnya taken for granted gitu loh. Dengan ilmu itu sendiri seperti itu. Tapi kalau saya sih karena saya egois, makanya tadi saya bilang ini mungkin bisa ditafsirkan dua sisi mata uang itu. Karena saya egois, saya justru akan berbagi. Untuk apa? Ya untuk diri saya sendiri. Supaya ilmu saya berkembang gitu loh. Iya. Bukan bikin workshop lagi dengan lebih murah gitu. Enggak juga sih, karena ya itu tadi balik Ya 39 juta gitu. 999.999 rupiah. Sudah dapat fasilitas sertifikat dan air mineral. Sertifikat digital. Sertifikatnya digital. Dibuat dari Photoshop. Nek kowe misalnya dapat pertanyaan kayak gitu, kamu bakal bagaimana? Aku pikir aku akan pakai yang aku dapat untuk kayak pasti kan kalau kamu ikut apa sih ya kayak gitu entah workshop entah apa demi meningkatkan ini ya value dirimu kan. Nah ya itu dipakai untuk menggunakan value-nya, tapi kalau ilmunya ya nggak apa-apa juga di share-share aja sih menurutku nggak masalah. Kecuali kalau itu disyaratkan nggak boleh sama yang ini ya. Sama contohnya CCNA gitu kan tuh nggak boleh sembarangan juga kan. Nggak boleh sembarangan juga. Tapi kalau kita mengajarkan konsep-konsep CCNA, aku pikir nggak apa-apa. Aku pikir nggak apa-apa kan seperti itu. Selama kamu tidak kemudian melanggar ininya aja. Melanggar kan, ininya, ada misalnya nyetak sertifikat sendiri, gitu kan. Bikin exam sendiri dari soal-soalnya CCNA, enggak sih. Tapi kalau aku ya itu. Ya sebenarnya itu kan ya mungkin tanpa orang itu harus ngikut exam CCNA, dia bisa aja punya punya kemampuan seperti itu. Iya. Jadi kalau aku nggak masalah sih bagi-bagi ilmu walaupun sebelumnya saya harus bayar mahal untuk mendapatkan ilmu itu. Berarti pernah ambil yang kayak gitu John? Misalnya bayar sekian puluh. Bayar juta. sekian kemudian reimburse. Bukan reimburse. Kok reimburse? Nah, dia reimburse soalnya. Kalau saya itu karena ya kalau biasanya kan saya kalau ikut online course itu kayak kayak ada aksesnya toh. Kadang saya bagi akses punya saya. Nggak apa-apa. Pakai aja aksesku kayak. Kamu mau belajar aja. Tapi otomatis kamu nggak akan dapat sertifikatnya. Sertifikatnya itu sudah atas nama saya. Jadi dia sertifikatnya banyak banget karena dibagi ke orang-orang lain. Betul. Padahal dia nggak ngambil kursusnya itu. Emang nggak. Itu dah biasanya aku rampung dulu. Trik untuk mendapatkan sertifikat yang banyak di online course lalu bisa dimasukin ke LinkedIn tuh. Benar. Yang ngerjain orang lain. Ngerjain orang lain karena dibagi aksesnya. Benar itu. Kayak gitu sih. Dan kamu ini pas jadi junior pernah
dimentorin orang gitu sih? Pernah. Sama kayak juga gini kayak pas kamu waktu itu OJT terus Iya. ada. Mentor. Nah itu maksudnya waktu itu apakah apa yang kamu dapat itu sepadan sama maksud gini? Kan ada orang yang ditugasi jadi mentor terus dia males-malesan gitu kan ada. Ya, ada. Ada yang bener-bener oh ya ayo sini tak ajari gitu kan. Ya. Nah waktu itu kamu dapat yang kayak gimana? Yang kedua tadi. Oh yang wah semangat ngajarin berarti. Enggak, kurang. Di awal doang. Males-malesan. Ya terus aku nanya-nanya Mas Habib, Pak. Jadi bukan mentormu ya gitu. Bukan. Mas Habib jadi mentorku jadinya. Mentor enggak resmi. Enggak resmi. Itu salah satu alasan saya kenapa saya jauh lebih suka ya kalau misalnya harus berburu course sendiri ketimbang nerima apa yang jadi fasilitas dari kantor. Kadang-kadang ya kayak kasus SFTRI itu tadi ada yang males-malesan, ada yang ini tapi biasanya sih kalau kita ngundang praktisi dari luar ya mereka akan mengajarkan dan di saat itu saya ya seneng-seneng aja jadi menti dalam artian bahwa sebisa mungkin saya nggak akan berlagak sok tahu deh di situ. Ya. Nggak, saya nggak akan berlagak sok tahu, saya akan kosongkan gelas saya beneran, ya bener-bener kayak orang yang nggak tahu apa-apa aja deh dulu. Seperti itu kalau saya. Walaupun mungkin pada saat pretest, saya paling cepat dan nilai saya paling tinggi. Biasanya kayak gitu sih. Misalnya gini, kan gue pasti duwe atasan, punya atasan ya. SPO pasti punya, kamu kan sekarang apa senior manager kan, pasti punya, istilahnya ono bosmu. Yeah. Nah, bosmu itu kamu anggap as a mentor nggak buat sehari-hari gitu? Nah, apa yang kamu dapat so far selama ini dari mentormu ini? Ya banyak sih. Apa contohnya? Cara handle orang banyak kan. Kayak gimana tuh? Maksudnya secara spesifik ada nggak ilmu yang kayak dia ngasih tahu kamu kok cara kalau kayak ini nih gitu. Misalnya aku cara handle orang ketika aku nge-handle orang, terus aku nanya, "Pak kok ini orangnya kayak gini ya, aku nggak bisa. Kalau sama orang ini caranya gini gitu." Dikasih kayak apa notes gitu ya. Selain nanya-nanya aja. Selain itu ada nggak? Misalnya secara spesifik kayak nggak tahu kayak misalnya kalau kamu ini kan ke people gitu. Kalau misalnya ke apa sih ngomongnya apa instansi lain atau tim lain itu? Ya. Diajari juga enggak gitu. Maksudnya cara handle-nya? Maksudnya kan ada project yang barengan sama tim lain misalnya gitu kan. Nah, gue kayak gini, misalnya sama tim ini caranya kayak gini karena kamu harus melakukan ini gitu. Diajari gitu juga enggak? Aku yang ngajari bosku. Some cases kayak gitu sih. Kadang bosku tuh kalau sama tim sendiri tuh nggak sabaran. Nggak sabaran. Padahal cara handle-nya setiap tim kan beda-beda. Jadi tak bilangin bosku kalau sama tim ini tuh harusnya kayak gini aja Pak. Tapi pelajaran apa yang kamu dapetin yang menurutku selama ini kamu kerja ya? Nggak cuma spesifik ke bosmu yang ini kayak selama kamu kerja dengan bos yang berbeda-beda, pelajaran yang paling penting apa yang kamu dapat dan kamu rasanya oh ini ilmu yang paling berharga yang aku dapat nih gitu. Ketika ada problem tuh harus bisa tetap tenang. Biar bisa memutuskan dengan tepat gitu. Walaupun kayak itu problemnya urgensinya tinggi banget gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita ada problem terus pada pusing, teriak sana, teriak sini. Terusnya kan itu bisa duduk tenang terus kita cari solusi. Kadang debat gitu kan. Harusnya itu tenang aja gitu. Maksudnya kita walaupun di atas tekan-tekan gitu kan. Kenapa ini bisa gini? Maksudnya kita kasih aja solusi sementara, terus kita kasih solusi yang permanen ke depannya sambil root cause-nya apa dulu gitu. Maksudnya tetap tenang dalam menghadapi. Ada kowe tekon terus. Ya aku kan mengalirkan diskusi. Enggak, kalau pertanyaan yang tadi. Menganggap bosmu piye? Apa? Kowe menganggap bosmu piye? Aku bosnya dhewe. Apa wong cah nyaran kok. Arep mecici lho kapruki kowe. Jadi ya baiklah aku beberapa kali punya atasan yang berbeda gitu kan. Tapi ada satu yang aku ambil kesamaannya gitu dari semua ini gitu. Gimana caranya kamu membuat spotlight untuk dirimu sendiri gitu. Oke. Branding, self branding ya. Salah satunya ya. Tapi gimana caranya apa yang kamu lakuin, deliverymu, terus apa yang jadi outputmu itu bisa dilihat oleh orang lain gitu. Yeah. Karena bahasa halusnya itu cari muka. Mungkin ya. Karena sebagus apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun yang kamu lakukan. Yeah. Kalau orang lain nggak tahu. Kalau orang nggak tahu. Kamu nggak akan dihargai. Kamu nggak akan kelihatan aja. Iya nggak akan kelihatan. Kayak jadi sertifikat dalam laci aja gitu. Oke. So dan itu buat aku beberapa case di mana
beberapa case kejadian di aku gitu. Kayak misalnya aku ngerjain ini terus dulu bosku bilang, ini udah kamu info ke siapa aja, terus caranya kayak gimana, kamu udah ada impact analisisnya atau enggak kayak gitu. Jadi in detail kayak gimana caranya agar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu punya atau yang kamu delivery itu ada impact-nya ke yang lain gitu. Betul. Itu take away yang setiap pergantian leader, misalnya aku ganti bos itu yang aku ambil dari cara mereka kayak gimana gitu. Iya, biasanya itu juga sering tak bilangin ke juniorku. Maksudnya kan kalau kita lagi nongkrong ngobrol-ngobrol sama junior-junior kan banyak yang ngeluh aku udah kerja banyak tapi ternyata penilaianku segini gitu kan. Terus tak bilangin bahwa kamu kerja jangan cuma kerja tapi banyak ngomong juga gitu. Betul. Maksudnya terlibat. Kok kan orang-orang itu kan banyak kan diam-diam kerja gitu. Introvert gitu kan. Lah, sekarang coba belajar komunikasi lah. Maksudnya gimana cara kamu menyampaikan pekerjaanmu gitu. Jangan cuma diam. Nanti malah orang lain yang menyampaikan pekerjaanmu dia yang dapat spotlight. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Maksudnya gimana caranya kamu bisa berkomunikasi dengan baik terus menyampaikan pekerjaanmu, kamu yang dapat spotlight, bukan orang lain yang dapat spotlight. Ya. Itu pertama. Yang kedua itu memanage expectation gitu. Memanage ekspektasi stakeholder atau shareholder gitu. Oke. Nah itu kayak misalnya tadi mungkin salah satu dikasih contoh sama Setri. Kalau misalnya kamu ada ya ketemu sama orang lain atau tim lain atau mungkin bos atau siapa yang dia punya spesifik ekspektasi ke kamu. Contohnya gini, maksudnya ekspektasi itu kayak kamu harus menyelesaikan tas ini dalam seminggu misalnya. Oh, ini pabrik menjahit. Betul. Menyelesaikan tas. Betul. Oh iya. Orang. Ini Juliana Jaya ya. Ya. Tugas atau project, project. Memang di Juliana Jaya itu dapat tugas menjahit tas seperti itu. Namanya juga tempat kursus menjahit. Betul. Juliana Jaya. Seminggu. Nah, dalam seminggu ini pasti ada banyak kejadian tiap harinya gitu kan. Nah, jangan sampai kamu begitu di-expect untuk menyelesaikan tugas ini dalam seminggu atau dalam sebulan atau dalam periode waktu tertentu, jangan sampai kamu ngasih tahu hasilnya ya pada saat di hari akhir. Kasih tahu progresnya. Jadi kalau misalnya ada problem, kamu kasih tahu problemnya, diselesaikan gimana caranya, apakah sudah fix atau belum gitu. Nggak perlu kayak misalnya ada problem udah mereka nggak perlu tahu apakah ini udah selesai atau enggak, tapi apakah kamu tahu problemnya, bagaimana cara menyelesaikan, harus ngobrol dengan siapa, dan how to solve-nya. Pokoknya bagaimana mengelola problem itu. Ya, problem manajemennya gitu. Itu yang kedua. Jadi di manage agar teman-teman di stakeholder ini tahu kamu sedang ngapain, progresnya kayak gimana, dan proses apa yang sedang kamu lakukan gitu. Itu yang kamu pelajari dari bosmu. Iya. Maksudnya diajari kayak gitu, dan itu yang selalu aku sampaikan ke timku juga gitu. Kayak gitu. Paling dua itu sih yang penting. Karena so far BIU kan paling gitu aja. Aku sebenarnya yang bau. paling membekas itu bukan masalah ini ya, bukan masalah di knowledge-nya ya. Tapi bagaimana ada atasanku di kantor. Itu yang kalau ke aku ngajak diskusi, itu justru nanya. Mas Dito, ini kalau kayak gini enaknya gimana ya? Dan di situ aku tuh justru belajar bahwa once aku ada di posisi yang tinggi dengan power yang lebih besar lagi, aku nggak boleh malu untuk bertanya tentang hal-hal apa yang tidak aku ketahui seperti itu. Kalau maku boleh? Apa? Maku. Kebetulan bukan kuli sih pekerjaannya, jadi cuma malu aja. Oh gitu. Maku enggak? Maku enggak. Oh, ya. Gitu. Ya. Tidak. Kayak gitu, ya, jadi benar. apa ya? Ini mohon maaf juga sih. Jadi mungkin jumlah buku yang saya baca lebih banyak daripada bos saya seperti itu gitu loh. Jadi ya kayak apa ya? Kayak saya dapat cap juga. Jadi kayak sopir tembak gitu loh. Jadi ada problem apa aja diserahinnya ke saya dulu seperti itu. Kira-kira gimana? Kayak konsultan berarti. Memang kayak konsultan. Jadi ada teknik dulu, aku belajar teknik coaching namanya gitu. Dan coaching ini misalnya ada orang yang harus kayak tadi di as a mentee gitu kan, kita mentornya, dia mentinya. Jadi untuk nge-improve dia punya skill set, itu caranya bukan memberi dia banyak suggestion atau ngasih tahu kayak kamu gini terus habis itu gini.
Tapi salah satu teknik caranya adalah dengan memberi dia pertanyaan juga gitu, agar dia bisa mendapatkan solusinya di dia sendiri gitu. Iya. Kebayang. Kirain kasih tekanan. Bukan, itu juga bisa juga. Cuman kalau aku mungkin tekanan agak kurang efektif ya. Jadi ada yang aku efektif ya. Lebih suka ketika misalnya aku objeknya ya, bukan ditekan. Tapi kayak ditantang. Ditantang. Jadi kalau ditekan itu nggak akan jalan di aku. Tapi kalau ditantang itu akan jalan. Ya. Nah itu atasanku sendiri pernah ngomong seperti itu. Kawan satu ini ternyata memang harus ditantang dulu. Ya. Kalau misalnya dikasih instruksi, ditekan harus begini, harus begitu, nggak bakal jalan di saya. Nggak keluar, ya gitu. Jadi maksudku mentoring itu juga ada tekniknya dan itu balik lagi spesifik ke siapa mentimu gitu. Harus pakai gimana, harus tahu dia tipenya seperti apa gitu. So, based on ini kira-kira teman-teman lebih suka jadi mentor apa jadi menti? Sebenarnya kalau aku sendiri lebih suka jadi menti. Lebih suka diajarin. Lebih suka diajarin. Karena aku menyerap banyak informasi dari apa yang aku pelajari seperti dalam artian aku menti di sini bukan berarti mentornya itu harus makhluk hidup yang berwujud manusia nyata gitu enggak. Bisa juga. Bisa seperti itu. Raja Jin. Bisa loh. Dia lagi belajar cara paling baik melompat sama pocong. Ngesot sama si ngesot. Tapi dari kamu belajar itu, lah suatu saat gantian. Mungkin kamu yang akan lebih jago dari Raja Jin itu. Oh iya. Contoh Bandung Bondowoso. Oh iya benar. Sangkuriang. Betul. Tadinya kan juga enggak bisa apa-apa. Enggak bisa. Dia belajar sampai akhirnya Jin jadi anak buahnya. Betul. Nah, kayak gitu. Contoh yang nyata. Kamu apa sih lebih suka jadi mentor apa mentor kayaknya kamu lebih suka? Enggak, menti ya, lebih suka belajar ya sama. Kan aku masih polos jadi iya. perlu diajarin. Polos. Polos sukanya mentil. Coko tingkir. Kok Coko Buto cakil. Coko tingkir kubi dawet. Ditutup John. Ditutup. Jadi demikianlah teman-teman pengalaman Kak Wib dan Mas Septri dalam menjadi mentor dan ketika menjadi menti peserta pilihannya. Apakah lebih suka menjadi mentor ataukah lebih suka menjadi menti? Jawabannya seperti apa? Tidak akan saya simpulkan karena saya sendiri sebenarnya tadi tidak menyimak. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.